5 alasan kenapa saya pilih Redmi Note 11 Pro 5G. Mungkin HP Redmi Note 11 Pro 5G memang sedikit pro dan kontra, apalagi kalau udah ngomongin soal harga jualnya, dan juga spesifikasi chipsetnya, bukan spesifikasi chipset yang nggak bagus. Cuma spesifikasi chipsetnya bikin Mi fans pada gregetan, apalagi kalau sampai di Indonesia punya harga yang sama dengan pasar globalnya. Bisa-bisa Mi fans auto pada ngamuk. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gadget Update dan terima kasih sudah klik video ini. Untuk kalian yang suka informasi smartphone terbaik dan terupdate, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena di channel ini saya akan update informasi smartphone pilihan terbaik tiap minggunya. Langsung aja kita masuk alasan nomor 1. Karena spesifikasi displaynya. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G sudah menggunakan spesifikasi display berpanel AMOLED yang beresolusi Full HD+, serta memiliki refresh rate angka 120 Hz pada display yang digunakannya. Spesifikasi seperti ini udah gak perlu diragukan lagi. Karena ini spesifikasi display yang memang menurut saya pribadi terbaik di kelas harga menengah. Mau dibandingkan dengan brand Odo, sampai brand Realmax, juga nggak ada masalah untuk spesifikasi display dari Xiaomi ini. Tetap akan menang kalau udah ngomongin refresh rate yang dimilikinya. Gimana enggak, HP dengan kelas harga menengah ini udah menggunakan display AMOLED beresolusi Full HD+ yang udah pakai refresh rate 120 Hz pada displaynya. Yang dimana spesifikasi seperti ini biasanya digunakan oleh HP di kelas menengah premium ke atas. Tapi udah dimiliki oleh Redmi Note 11 Pro 5G. Itulah kenapa saya langsung naksir HP ini dari spesifikasi displaynya aja. Selanjutnya ke alasan nomor 2 kenapa saya pilih Xiaomi Note 11 Pro 5G. Udah pasti karena spesifikasi chipset yang digunakannya. Walaupun gak segahar chipset Dimensity 920 5G di China, HP ini boleh dibilang masih memiliki spesifikasi chipset yang udah oke banget di kelas harganya. Spesifikasi chipsetnya menggunakan Snapdragon 695, dengan GPU Adreno 630, dengan setup memori RAM 8/128GB untuk varian tertingginya. Spesifikasi chipset seperti ini lebih baik daripada Snapdragon 732G, dari Redmi Note 10 Pro di tahun lalu. Dan masih lebih baik juga dibandingkan dengan para kompetitornya di kelas harga yang sama. Hal ini dibuktikan dalam pengujian nanoreview.net. Pengujian gaming, multitasking, sampai daya tahan efisiensi baterainya, yang berbanding spesifikasi chipset yang digunakannya. Jadi untuk kita yang memang belum beli Redmi Note 10 Pro di tahun yang lalu, HP ini masih boleh dibilang worth it banget untuk kita beli. Dan untuk saya pribadi yang mencari HP support jaringan 5G dengan harga murah, tentunya Redmi Note 11 Pro 5G ini cocok untuk saya beli. Selanjutnya masuk alasan nomor 3. Udah pasti karena spesifikasi fast chargingnya. Sebelum saya bahas, saya mau tanya dulu buat kalian, udah pernah rasain fast charging 25 watt sampai 33 watt belum? Kalau memang udah pernah ngerasain, kalian juga pasti tahu HP dengan support fast charging di angka itu biasanya itu full charging dalam waktu kurang dari 1 jam aja. Nah gimana dengan Redmi Note 11 Pro 5G? HP ini tuh udah menggunakan spesifikasi baterai berkapasitas 5000 mAh dan disupport fast charging 67 watt. Ini tuh udah hampir 2 kali lipat dari 33 watt fast charging milik Poco X3 Pro dan juga Redmi Note 10 Pro di tahun yang lalu. Artinya peningkatan fast charging pada smartphone yang saat ini berasa banget perbedaannya. Saya sebagai pengguna aktif smartphone, dan sering berpergian sana-sini dan gak suka charging lama-lama, udah tertarik banget dengan HP yang punya fast charging 67 watt ini. Apalagi kalau udah ngomongin harga di kelas menengah. HP ini udah saya incar ketika udah resmi di Indonesia. Masuk alasan nomor 4, karena di bagian desainnya. Walaupun bersifat subjektif, siapa sih yang nggak tertarik kalau bisa punya HP dengan desain yang premium, tapi masih punya harga yang masih terjangkau, plus dapetin spesifikasi tinggi di kelasnya. Desain dari Redmi Note 11 Pro ini boleh dibilang mengotak, dan mengingatkan saya pada iPhone di masa saya pegang HP iPhone pertama saya dulu. HP seperti ini di tahun 2022 sedikit nostalgia, dan juga memang kelihatan premium banget, untuk di tahun 2022.
Mungkin kalau lagi di tongkrongan pakai HP Redmi ini, orang langsung pada tahu kalau HP ini adalah HP di kelas harga flagship, padahal harganya nggak semahal kelihatannya. Jadi itu adalah salah satu alasan saya pribadi untuk pilih Redmi Note 11 Pro 5G ini, karena di bagian desain adalah salah satu hal penting buat saya pribadi. Masuk alasan nomor 5, udah pasti karena harganya. Hampir di setiap alasan nomor 1 sampai nomor 4, saya selalu bilang tentang harga jualnya. Nah, masalah ini juga diperdebatkan Mi Fans di Indonesia, sampai Mi Fans di pasar global. Gimana bisa? Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G punya harga 4 jutaan untuk pasar globalnya. Saya sih sebagai pengguna Samsung lihat harganya masih wajar. Kalau lihat spesifikasi chipsetnya, spesifikasi displaynya, spesifikasi fast chargingnya, sampai desain yang dimilikinya. Mau harganya 4 jutaan pun masih tergolong ramah di kantong kalau dilihat dari jeroannya. Yang dimana saya sih oke dengan harga 3-4 jutaan rupiah kalau memang resmi di Indonesia. Dan saya harap Xiaomi memang bisa menurunkan harganya. Paling gede 3.990.000, ketika resmi di Indonesia. Karena punya harga di atas itu, boleh dibilang HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini, bakalan bisa kehilangan banyak Mi Fans di Indonesia. Nah, demikianlah 5 alasan saya kenapa pilih Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, semoga video ini bisa bermanfaat, semoga juga kalian bisa kebeli HP yang satu ini nantinya. Terus gimana menurut kalian? Apakah HP ini memang worth it untuk dibeli di awal tahun 2022? Silahkan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.